ada ya Kecap manis kental apa kecap manis berkuah kecap? agak kental tapi ya ada Sebelah agak- mana yang kena? sini. Sebelah sini. Iya. Ini kering. Ya udah saya lap-lap ya, tapi dalamnya takutnya Pak, dalamnya. Banyak. Ya lumayan langsung keserap gitu tadi. Eh? Keserap gitu tadi. Keserap. Iya. Dari coba ceritakan gimana kecapnya. Jadi kan tadi kan saya tahu nih, terus kan ada sampel, terus ada yang mau ambil minum, terus pas saya mau begini ke tepak langsung blok gitu. Kecap dari botol Dari, atau tempat plastik itu, kayak plastik gitu. hmm? Bukan apa sih namanya? Kayak tempat itu loh. Tempat yang plastik itu. Dari wadah gitu, dari wadah, Iya, wadah. wadah apa? Cup gitu cup. Iya, iya. Terus Langsung blok gitu. Terus gimana ya? Terus langsung deh saya ambil tisu, saya langsung ini saya tekan. kecap kental banget. Kental, tapi ada masuk juga saya lihat itu samping masuk ke situ ke keyboardnya. Tepak lagi. Ketepak. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 ya. Ini 1, 3. ini udah pernah dibuka belum? Belum. Oh, longgar nih. Oh ya? Waduh. Masa? Agak longgar. Udah kita buka ya. Iya. Tadi yang kena mana? Ini ya. Iya sini. Nah. Selanjutnya untuk mencapai keyboard ini kita harus buka semua mainboard. Jadi pertama kita buka fan. Ini kita copot, ini ada satu konektor di sini. Kita copot lalu ini. Harus hati-hati sekali pada saat membongkar ini. Sudah lepas, lalu ini kita lepas juga. Lalu ini ada modul one. Kita buka. Di sini ada plastik kecil ya, plastik mika penahan. Kita buka. Nah, yang ada stiker putih ini adalah di bagian luar. Bisa kelihatan nggak? Ini ada dua, ada dua konektor. Yang ada stiker putihnya, ada stiker putih ini adalah bagian sini, bagian yang ini. Nanti jangan salah pasang. Saya nggak tahu apakah kalau terbalik masih berfungsi atau enggak, tapi untuk amannya lebih baik kita samakan dengan kondisi awal. Kita buka dari kait-kaitnya ini. Harusnya sekarang fan sudah bisa diangkat. Berikutnya kita lepaskan konektor speaker. Ini cukup kecil ya, hati-hati. Bisa dengan bantuan alat. Kita tarik sedikit. Oke, sudah terlepas. Satu. Lalu yang berikutnya
RAM tidak perlu kita lepas, heatsink tidak perlu kita lepas karena dia akan ikut dengan motherboard. Lalu ini modul wireless one tidak perlu kita lepas karena dia juga akan ikut dengan motherboard. Lalu ada ini yang koneksi ke SSD atau hard disk, ini sudah terlepas. Selanjutnya ada konektor ke monitor nih di sini. Saya balik ya, kelihatan di sini. Saya kasih lebih terang. Ini di sini bagian ini. Saya angkat ya. Nah, bagian ini. Dia ada pengaitnya tuh, bisa diangkat. Kita lepaskan, kita tarik aja. Gini. Hati-hati ya. Nah, sudah terlepas. Balik lagi begini. Selanjutnya kita lepaskan, kita longgarkan baut-bautnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita longgarkan. Lalu ada juga sambungan ini. 1, 2, 3. Ini kita congkel sedikit. Congkel ada pembukanya tuh ya. Ada pembukanya di sini. Ada kuncinya nih. Ini kunci, posisi terkunci. Dekatkan lagi bagian ini. Jadi ada kuncinya di sini. Congkel terbuka. Nggak susah nih, kecil. Nah, ini sudah terbuka nih, posisi terbuka. Ini juga sama, 1. Oke. Lalu yang sini ya. Tadi ini 1, 2, 3, 4. Kita buka lagi ini congkel. Lalu kita tarik. Ini terbuka. Selanjutnya yang ini bukanya dari sini. Kuncinya dari sini. Nah, sudah terbuka semua. Lalu bagian engselnya ini, yang sebelah sini, ini betul, ini dibuka bautnya. Kalau kita tarik begini, agak berat nih ya, agak berat. Oke. Lalu kita angkat motherboard dan heatsinknya. Oh sorry, masih ada satu lagi di sini, konektor. Kita buka kuncinya. Ya, motherboard terbuka beserta heatsinknya. Nah, selanjutnya kita perlu buka modul USB. Ini di lem ini. Ini kita buka aja perekatnya. Kita simpan. Lalu sebentar ini ke sini. Sini ada konektor-konektor lagi, kecil-kecil konektor. Kita angkat. Nah, sudah.
ambil, sudah terangkat modul USB. Hati-hati, ada pengait, besi pengait juga di sini. Oke. Selanjutnya kita lepaskan tombol power yang menempel pada keyboard dengan membuka baut engsel yang ada di sini. Lalu engselnya kita buka. Hati-hati dengan kabel-kabelnya. Nah, ini ada port USB, tinggal dicabut aja. Port USB, lalu di sini ada baut satu untuk tombol power. Ini dibungkus dengan diselimuti dengan kain ya di sini ya. Kita cabut aja kainnya. Nanti kita pasang lagi di sini. Tadi kita sudah lepas satu ini. Ini modulnya ya, modul elektroniknya untuk tombol power. Berarti ini kecil sekali, yang pendek. Ada dua ya, ada dua. Nah ini modulnya untuk power, ada saklarnya sebelah sini. Lalu kita buka ini plastiknya, ada dua baut juga ini. Tuh. Dua. Kita angkat pelan-pelan sekali ya. Hati-hati patah karena ini kecil sekali nih. Ini rentan patah nih. Nah, sudah terangkat seperti ini. Ini kalau dari luar ini tombol power nih, yang ini. Nah, sepertinya sudah bisa terangkat semua yang untuk keyboard kecuali ini satu. Kita lepas saja ya. Kita lepas, coba lepas ini lain juga nih. Hati-hati sekali waktu mencabut kabel-kabel seperti ini. Ini dilem pelan-pelan. Nah, selanjutnya saya akan membuka konektor yang ini, sambungan ini. Ini kecil. Nah, itu ya sudah terbuka kuncinya, kita tarik. Oke. Lalu kita ambil ini. Sementara kita tempel di sini biar diam. Lalu ini harusnya dia ikut keyboard ini. Nah, untuk membuka keyboardnya ini sudah
keyboard ini ya, ini keyboard, dia banyak kunci-kuncinya. Kuncinya jadi dia di seal ya, di apa namanya, ada disebutnya seperti dikeling nih, ada banyak. Ini juga, ini plus ini ada, lalu di bawah sini ada lagi pasti, sorry, di bawah sini ada lagi, kita buka ya, di sini kita buka. Nah kan, ini oh ini kayaknya bukan, ini nih, keling-keling plastik ini nih, agak repot ini, agak PR juga nih melepaskan keyboardnya. Oke, saya akan copot satu-satu, terpaksa dilepas karena kita ingin lihat kondisi keyboardnya seperti apa setelah tersiram kecap. Harusnya sih nggak masuk ya, karena ini kering nih keyboardnya ini. Karena dari user melaporkan bahwa dia tersiram kecap di bagian sini. Bagian sini dia tersiram kecapnya. Harusnya kering nih. Nggak ada bekas-bekasnya sama sekali. Tapi bagaimanapun kita harus cek kondisinya. Kondisi keyboardnya seperti apa. Ini saya coba buka. Apa bisa dibuka ini? Harusnya bisa ya. Nah, ini kan terkunci semua tuh. Nah, cutter saya yang patah. Ini harus dipatahkan seperti ini berarti. Keling-kelingnya ini. Oke, nanti kita bersihkannya belakang. Ini cukup lama nih nanti prosesnya. Prosesnya cukup lama. Saya ganti dulu mata cutternya. Cukup sulit ya ini bukanya. Harus pakai apa ini? Oke, harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Cukup banyak nih ya. Patah lagi. Oke, jadi ujung cutternya aja ya yang masuk, lalu digoyang-goyang biar dia sampai putus. Oke, ada beberapa bagian yang memang sulit dijangkau. Kita ambil aja dari sudut yang mudah ya. Sudut yang mudah terjangkau. Nanti jangan ketinggalan bersihkan serpihan-serpihannya. Hati-hati ya dengan mata pisau.
sulitnya. Oke. 1, 2, 3, 4 lagi. Mungkin ada cara yang lebih efisien ya, ada cara yang lebih cepat daripada ini. Silakan tulis di komentar yang tahu caranya. Mungkin disolder dengan supaya plastiknya lumer atau bagaimana.
Sampai saat ini saya masih belum tahu bagaimana cara mengangkat keyboardnya ini. Gimana cara yang tepat? Nah, kita copot aja. Ini juga. Ternyata di sini masih ada kecil satu. Amazing. Di sini masih ada 3. Kita berjuang lagi. Dan patah lagi. Lalu bersemangat saya. Oke. Coba. Bagian mana sebenarnya yang nempel ini? Sebenarnya udah keangkat. Kalau saya tarik dari belakang sini, ini dia goyang. Saya coba tekan dari atas, dari bagian huruf-hurufnya. Nah, oke. Oke. Wah, akhirnya. Nah, inilah keyboardnya. Dan kita nggak tahu ini masih bagus atau segera rusak. Begini, kemarin kan laporannya dia tersiram kecap di sini. Nah, ini nih ada bekas kecapnya nih. Ini ada bekas kecapnya. Kelihatan sekarang. Bentar ya, kasih lihat dulu ini. Kelihatan ada bekas bercak kecap di sini. Coba saya kasih lampu. Nah, begitu mungkin ya.
Itu ya, ada kotor nih di sini. Harusnya tidak berpengaruh ini, karena tidak ada bekas cairan sama sekali di sini. Tapi entah di dalam sini. Nah, tuh kelihatannya bekas kecap cairan di sini ada ya, lengket. Ini bedakan dengan bagian ini yang kering ya. Bagian ini kering, sedangkan bagian ini ada bercak nih. Nih di sini. Seharusnya nggak apa-apa ini. Tuh, kelihatan ya. Tapi kalau kita nggak buka tadi, kita nggak bisa lihat ini juga. Jadi saya gimana ya? Saya coba buka ininya. Saya pengen lihat apakah dia masuk ke sela-sela ini atau tidak. Cara bukanya gimana ya? Nah, teman-teman, ini keyboard sudah berhasil saya buka. Dan yang bagian yang terdapat bercak kecap ini adalah tombol enter. Ini adalah tombol enter. Sini tombol enter. Di sini bawahnya adalah tombol shift. Setelah saya buka, karena saya mencurigai ini antara enter dan shift dia masuk cairannya, kecapnya, maka bisa terlihat di sini bahwa di tombol enter ini cukup bersih. Kita lihat cukup bersih. Tombol enter cukup bersih. Sementara di tombol shift itu ada kelihatan bercak di sini masuk ya. Di sini ada bercak masuk di sini. Bercak kecap masuk di sini. Nah, itu kelihatannya agak kuning-kuning ya. Kelihatan agak kuning-kuning. Bentar, saya lebih jelas lagi. Di foto tadi juga saya sudah sajikan atau saya tampilkan lagi nih, kelihatan ya kuning. Jadi dengan kondisi seperti ini, dan ini juga lebih kotor ya, ini lebih kotor di sini. Jadi dia mengalir ke bawah ke tombol shift ini. Ya, kelihatan ya, di sini lebih ada bercaknya masuk ke sini nih, masuk ke sirkuit elektroniknya. Tuh kuning kan? Nah ini lebih jelas nih, kelihatan kuning nih. Ya kuning. Dengan kondisi seperti ini, maka saya rekomendasikan untuk mengganti satu unit keyboard ini untuk menghindari resiko yang lebih jauh lagi nantinya. Mungkin ini bisa saja dipasang dan tidak bermasalah, tapi selalu ada risiko nanti dari waktu ke waktu dia akan rusak dan takutnya merembet malah ke komponen-komponen lain. Jadi saya rekomendasikan untuk mengganti satu unit utuh keyboard ini. Video ini jadi saya cukupkan sampai di sini. Saya tidak selesaikan dengan pembersihan dan lanjut dengan pemasangan kembali unit utuhnya karena masih menunggu unit baru keyboardnya ini. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini dan mendapatkan manfaat dari video ini, silakan klik like, share ke teman-teman. Jika ada sesuatu yang ingin kalian koreksi dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.